Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang jadi tersangka pembunuhan ajudannya sendiri Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara tertutup. Namun Polri memastikan hasil sidang etik Verdi Sambo akan diumumkan pada hari ini. Dalam sidang etik selain para saksi, Polri juga mengundang beberapa pihak seperti BIN dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya sidang. Ya, pemirsa, seperti Anda lihat ini. Dan saudara, perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Saat ini ada Cindy Permadi di gedung Divisi Propam Polri dan juga ada Niputu Trisnanda yang melaporkan kondisi terkini dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belum juga menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Pertama, kita akan ke gedung Divisi Propam Polri terlebih dahulu dengan informasi soal sidang etik yang berlangsung saat ini. Ada Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Sejauh ini, Cindy, siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo ini, dan kemudian apa saja yang didalami pada sidang etik ini? Ya, Nilo, ada 5 orang saksi yang dihadirkan. Tadi kalau informasinya mereka datang bersamaan dengan Irjen Pol Verdi Sambo yang juga dihadirkan langsung dari Makobrimob ke gedung TNCC di area Mabes Polri. Kelima saksi itu adalah Brigjen B, Brigjen H, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Dari kelima orang saksi yang dihadirkan termasuk juga dari Irjen Pol Verdi Sambo tentu akan didalami soal dugaan pelanggaran etiknya. Lebih spesifik lagi adalah soal penghalangan penyidikan, kemudian skenario yang dibuat dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini akan didalami secara betul-betul. Sampai saat ini masih berlangsung secara tertutup. Memang kalau awalnya yang dijanjikan adalah kami masih bisa melihat secara visualnya dari layar yang ada di belakang saya, tapi memang tidak ada suara karena itu adalah materi pendalaman, tidak bisa disiarkan begitu saja, tapi nanti hasilnya akan disampaikan atau putusannya akan disampaikan. Yang memandu ataupun juga yang menjalani sidang ini diketuai oleh Kabak Intelkam, kemudian ada juga Irwasum, ada juga Kadif Propam. Memang kalau dari aturannya, dari Perpol, apabila yang disidang adalah Pati Polri, yang menyidangkan adalah keanggotaan Polri berpangkat sama atau yang lebih tinggi. Irjen Pol Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2, Kabak Intelkam, yang menjadi ketua komite Jenderal Bintang 3. Dan kemudian memang ini juga jadi komitmen dari Kapolri untuk menyelesaikan kasus dugaan pembunuhan berencana ini secara cepat, sehingga untuk sidang kode etiknya ini juga dipadatkan agendanya. Tidak hanya tadi pemeriksaan saksi, ada penuntutan dan lain-lain, tapi juga hasil vonisnya akan kita dengarkan bersama-sama. Kita tahu yang sudah didesak oleh beberapa pihak, misalnya adalah IPW, adalah sanksi paling berat, yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ini nanti akan kita sampaikan atau kita nantikan sama-sama sampai jam berapa ini akan berlangsung. Memang tidak bisa dipastikan karena tadi ada rangkaian yang perlu dilakukan. Tapi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan dulu pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo berikut ini. Sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Kapolri, dikonfirmasi bahwa memang ada surat pengunduran diri dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi tadi ditegaskan sekali lagi oleh Kadif Humas Polri bahwa itu tidak akan mempengaruhi jalannya sidang etik, karena untuk pengunduran diri ini adalah hak personal dari Irjen Pol Verdi Sambo, sementara tetap akan dilakukan persidangan untuk membuktikan pelanggarannya. Kemudian juga kalau bisa saya gambarkan sedikit nih, memang pengamanannya ketat sekali. Dari Brimob tadi kalau juga sempat digambarkan suasana ketika kedatangan Irjen Pol Verdi Sambo, ada iring-iringan kendaraan taktis, kemudian juga sampai saat ini masih ada anggota Brimob yang berjaga tidak hanya di depan gedung TNCC saja, tapi juga di area Mabes Polri. Memang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari ketika terduga pelanggar itu tiba sampai jalannya persidangan nih loh. Saat ini menjalani sidang etik, bagaimana kemudian dengan anggota Polri lain yang diduga juga melanggar etik? Kapan ini diproses?
Ya Nul, memang sejauh ini update terbaru ada 97 orang anggota Polri yang sudah diperiksa, tapi dari 97 itu yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran kode etiknya ada 35 orang, sementara sisanya masih ada yang statusnya adalah saksi, ada juga setengahnya kurang lebih sudah ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari ke depan, ada juga yang sudah ada ditemukan dugaan tindak pidananya. Kapan akan dilakukan sidang kode etik bagi mereka? Ini akan dilengkapi dulu untuk berkas perkaranya. Nanti yang dipastikan adalah akan berjalan secara paralel antara dugaan pelanggaran kode etiknya dengan dugaan pelanggaran tindak pidananya. Untuk yang kode etik tadi dijelaskan, misalnya untuk Barade Eliezer, kemudian untuk Bribka Riki Rizal, ini akan terus dikebut tentu saja karena komitmen dari Kapolri adalah ini harus segera diselesaikan dalam 30 hari ke depan. Itu yang disampaikan oleh Kapolri kemarin dalam RDP antara Kapolri bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Untuk 6 dari 35 yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran etik, ada 6 diantaranya yang juga ditemukan ada dugaan tindak pidana. Ini yang juga sudah dilimpahkan berkasnya kepada penyidik. Akan didalami lagi apakah dalam penyelidikannya ada dugaan tindak pidana, kemudian apakah statusnya bisa juga dinaikkan menjadi tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau penghalang-halangan penyidikan. Nilu. Baik, kita akan nantikan tentu sidang etik bagi pelanggar yang lain dalam kasus ini.